Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sekolah Rakyat Taufik. Hari ini di akhir bulan Oktober masih tetap semangat ya, walaupun masih dalam musim COVID-19. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar daripada manajemen. Kita di basic teknik informatika tidak ada salahnya juga menjelaskan tentang konsep dasar manajemen karena materi ini sebenarnya ada di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya. Salah satu poin yang ada di Sistem Informasi Manajemen adalah konsep dasar daripada manajemen. Jadi langkah awal yang perlu kita ketahui adalah definisi manajemen. Menurut Richard L. Duff tahun 2003 menjelaskan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif, efisien, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Jadi di sini tujuan dari manajemen adalah untuk mengatur, mengelola sebuah organisasi supaya bisa efektif dan efisien. Dengan cara apa? Dengan cara perencanaan yang sangat tepat, pengorganisasian yang bagus, lalu pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi. Itu pengertian dari manajemen. Lalu dari pakar yang tidak kalah ahli dalam hal manajemen yaitu Terry dan Ryu, ya, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Jadi manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaan manage, mengatur, mengelola, sedang pelaksanaan disebut manajer atau pengelola. Yang melaksanakan adalah seorang manajer atau pengelola. Itu yang disebut dengan manajemen. Selain dua pengertian dari ahli luar negeri, ini menurut Hasibuan Malayu SP ini menurut saya bisa disebut sebagai bapak manajemen ya, karena memang dia sudah familiar di ilmu manajemen. Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di dalam Hasibuan ini sudah ditambahkan ilmu dan seni. Memang kenyataannya dalam memanage itu dibutuhkan sebuah ilmu, karena tanpa ilmu kita pasti akan kesulitan. Selain ilmu juga dibutuhkan sebuah seni untuk mengatur manusia khususnya ya, baik mengatur manusia maupun mengatur sumber daya yang lain. Karena tanpa seni tidak akan muncul keindahan. Jadi ilmu dan seni itu jika dipadukan maka akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Logisnya masuk dan tingkat seninya juga masuk. Dan ini memang sangat dibutuhkan untuk mengelola, khususnya mengelola sumber daya yang bukan manusia ataupun juga mengelola sumber daya manusia. Karena kita ketahui bersama manusia itu memiliki tipikal karakter yang berbeda-beda, maka dari itu untuk mengelolanya dibutuhkan sebuah seni tertentu. Jadi jika orang seperti ini maka model pendekatannya seperti ini. Jika orang seperti itu maka model pendekatannya seperti itu. Itulah yang dimaksud daripada seni. Ini merupakan pengertian daripada manajemen. Sekarang kita belajar tentang sejarah perkembangan manajemen. Ini yang poin pertama itu ada aliran manajemen ilmiah. Ya. Jadi aliran manajemen ilmiah itu aliran manajemen ilmiah ditandai kontribusi-kontribusi dari Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Jadi sejarah perkembangan manajemen itu dimulai dari tahun 1856 dan 1915 dalam paper ini, dalam PowerPoint saya. Lalu ada aliran Frank dan Lillian Gilbreth tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 dan 1972.
Dan ini di dalam PowerPoint saya seperti ini, tapi saya sendiri percaya bahwa pemikiran manajemen itu sebenarnya sudah ada jauh, mungkin jauh sebelum Masehi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum Masehi pun orang sudah pasti akan belajar untuk memanage, belajar untuk mengatur manusia, mengatur sumber daya yang lainnya. Namun dalam slide saya ini dimulai dari 1856, yaitu aliran manajemen ilmiah. Intinya adalah melalui metode ilmiah menemukan unsur-unsur kerja manusia, tidak lagi menggunakan intuisi. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi manajemen dalam pekerjaan perencanaan. Jadi tidak ada membiarkan buruh-buruh memilih sendiri cara-cara mereka mengerjakan segala sesuatu. Mungkin dalam saat itu buruh mengerjakan segala sesuatunya tanpa adanya, kalau sekarang istilahnya SOP ya, tanpa SOP-nya yang sama. Jadi mungkin coba bawa barang ini dari tempat A ke tempat B, buruh akan melakukan dengan cara mereka masing-masing dan dengan alat yang mereka ketahui tanpa ada prosedur. Maka dari itu muncullah poin ini, memilih sendiri langkah-langkah pengerjaan. Jadi supaya dibuat SOP-nya. Yang ketiga, memilih dan melatih buruh serta mengembangkan kerjasama. Jadi hindari usaha individual para pekerja. Jadi mulai tahun segitu 1800 itu sudah mengutamakan kerjasama. Dan sekarang juga itu di Revolution Industry 4.0 pun juga mengutamakan kerjasama. Maka dari itu kita tidak heran jika beberapa perusahaan-perusahaan sekarang, perusahaan-perusahaan besar itu melakukan kerjasama ya. Jadi kalau dulu mungkin mereka anggap itu pesaing, tapi sekarang mereka menganggap bahwa perusahaan-perusahaan yang sejalan itu dianggap sebagai partner untuk melakukan kerjasama ya. Dan beberapa bank juga sudah gabung, merger, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama. Yang pertama adalah aliran manajemen ilmiah. Yang kedua adalah aliran teori organisasi. Munculnya Henry Fayol. Ini juga pakar manajemen ya. Di Bapak Ibu yang background-nya di manajemen sudah familiar dengan ini. Henry Fayol. 1841 yang berusaha untuk mengemukakan prinsip-prinsip umum universal manajemen, menjadikannya pelopor teori organisasi yang dikenal juga sebagai aliran tradisional dasar manajemen. Fayol mendefinisikan fungsi manajemen atau administrasi dibedakan menjadi sebagai berikut. Merencanakan dengan baik, mengorganisasikan manajemen, memerintah, mengkoordinir, dan mengawasi. Ini aliran teori organisasi yang cukup terkenal menurut saya ya. Teori organisasi menurut Henry Fayol. Slide berikutnya adalah aliran tingkah laku dan hubungan kemanusiaan. Ini menurut Mayo dan Reiterberg menyatakan bahwa produktivitas pekerja itu tidak dipengaruhi oleh sarana kerja mereka, tapi oleh perusahaan-perusahaan sosiologis, psikologis yang dialami pekerja hingga mereka mengadakan reaksi yang berlainan. Ini sepertinya dilihat dari sisi sosiologi dan psikologis. Aliran tingkah laku hubungan manusia. Yang keempat adalah aliran akuntansi manajemen. Nah, ini sudah sangat kelihatan sekali bahwa di sini manajemen dilihat dari sisi ilmu akuntansi. Terutama dalam penggunaan sumber daya yang relatif terbatas supaya bisa digunakan untuk kebutuhan yang tak terbatas. Inilah kehebatan dari ilmu manajemen dari sisi akuntansi. Sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada batasnya. Yang kelima ada aliran proses manajemen, aliran menganalisis manajemen dan pada pokoknya berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses. Pengalaman yang banyak, keyakinan yang tinggi, memiliki prinsip. Manajemen adalah sebuah seni, yaitu gabungan dari tadi ya. Dan yang walaupun sudah banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan manajer, namun teori manajemen tidak perlu diliputi semua pengetahuan untuk dapat dijadikan dasar ilmu bagi teori manajemen. Aliran proses manajemen. Yang ketujuh adalah aliran empiris.
Yang kedelapan ada aliran tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia ini hubungan antar manusia, kepemimpinan, dan kelompok dinamis. Ya, kelompok dinamis. 7 dan 8. Lalu yang 9 ada aliran sistem sosial. Aliran ini berorientasi pada ilmu sosiologi, ya, sistem sosial. Jadi manajemen dilihat dari sisi sosial. Aliran berorientasi pada ilmu sosiologi. Dengan demikian, manajemen menurut aliran ini adalah sebagai suatu sistem antar hubungan kultural, system of culture interrelationship. Ya, jadi suatu kesatuan sosial yang ideal dapat mengatasi berbagai masalah. Jadi manajemen dilihat dari sisi sosial. 10 aliran manajemen dilihat dari sisi keputusan menurut Herujito 2001. Menurut aliran ini, tugas sebenarnya dari seorang manajer adalah mengambil suatu menetapkan keputusan. Dia menganggap bahwa tugas daripada seorang manajer adalah mengambil keputusan. Yang 11 adalah aliran matematis. Ini pasti tentunya memandang bahwa manajemen dari sisi saintis atau dari sisi matematik. Titik berat aliran ini adalah diperuntukkan guna memecahkan masalah-masalah. Jadi kalau orang menghadapi suatu masalah, kemudian setelah modelnya ditemukan, orang baru dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi ada 11 aliran manajemen. Yang terakhir adalah aliran matematis. Sekarang kita lihat fungsi-fungsi manajemen dari berbagai penulis. Ini dalam bukunya T. Tanihandoko tahun 2011. Menurut yang pertama Gutler Gulick, ya, ada George Terry, Stone, Donald, M. Hack dan M. Hack, Robert Griffin. Griffin cukup terkenal, ya, penulis yang cukup terkenal. Ernest Dale. Yang pertama, mereka bersepakat bahwa dalam manajemen itu harus ada yang namanya planning. Yang kedua organizing. Lalu yang ketiga itu menurut Ladder Gulick ada staffing, lalu directing, coordinating, reporting, yang terakhir adalah controlling. Dan semuanya sepakat para ilmuwan ini bahwa akhir daripada fungsi manajemen adalah untuk mengontrol. Menurut Terry, langkah ketiga adalah actuating, lalu controlling keempat. Lalu menurut Stone, leading. Menurut Carl Donald, staffing, directing, dan controlling. Dan yang terakhir menurut Ernest Dale itu staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Ini fungsi-fungsi daripada manajemen. Ya. Jadi banyak sumber, banyak ilmuwan yang menjelaskan fungsi manajemen dari sisi ilmu mereka masing-masing. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya organisasi ada manusia, money, material, mesin, method, market. Lalu fungsi-fungsi manajemen adalah planning, organizing, leading, controlling, dan tujuan adalah efisien dan efektif. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan daripada manajemen adalah supaya efektif dan efisien. Jika itu diterapkan di dalam perusahaan, maka ilmu manajemen itu diharapkan untuk mengurangi pengeluaran, dan nanti akan bagaimana bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah fungsi-fungsi daripada manajemen. Dengan cara apa? Ya, bisa planning, organizing, leading, controlling, dan bisa dengan berbagai cara menurut sumber-sumber tadi. Hubungan manajer dan manajemen dengan manajer, jadi di tengahnya ada manajemen. Pertama yang paling bawah non manajerial, lalu ada manajemen lini, manajemen menengah, manajemen puncak atau top management. Sedangkan orangnya di sini non manajerial, bagian penjualan, operasional, dan karyawan lainnya. Lalu manajer lini biasanya mandor, pemimpin, kepala kelompok, dan lain sebagainya. Manajer menengah, kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, dan sebagainya selevel. Sedangkan manajemen puncak ada direktur,
wakil direktur, sekretaris perusahaan, dan lain sebagainya. Modelnya seperti ini. Jika antara manajer dan manajemen itu berjalan secara harmonis dan saling memahami, maka tentunya perusahaan itu akan berjalan dengan baik, ya, sehingga tidak sampai muncul tumpang tindih kegiatan atau suatu kegiatan dikerjakan oleh manajemen yang berbeda lini. Itu jangan sampai terjadi. Supaya manajemen dalam perusahaan itu berjalan dengan baik, maka yang pertama SOP itu harus diterapkan. Tujuan ditentukan oleh manajemen puncak, lalu disupport, dilakukan oleh manajemen tingkat menengah untuk menjembatani, transfer ke manajemen tingkat lini, ya, ke mandor pimpinan. Lalu yang paling bawah adalah jika di perusahaan itu disebut sebagai operasional. Saya kira itu materi tentang pengantar manajemen. Mohon kritik dan sarannya apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.